Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi wa nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga diberikan kesehatan untuk menjalani puasa pada bulan hari ini. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan ini sejatinya adalah sebuah ujian. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para nabi dan rasul pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kita terlahir di dunia ini tentu kita telah dihadapkan oleh berbagai macam ujian. Dari kita masuk sekolah, kita kenaikan tingkat, kita lulusan pun bahkan masih ada ujiannya. Di dunia kerja pun juga sama, kita melamar pekerjaan, kita promosi naik jabatan, tentu ada ujian dan seleksi-seleksi yang harus kita lakukan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian kehidupan ini juga adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk para hamba-hambanya, di mana tempat kelulusannya adalah surga ataupun neraka, kehidupan bahagia ataupun kehidupan sengsara di neraka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ujian yang diberikan manusia dan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh sangatlah berbeda. Ujian yang diberikan oleh manusia tentu sangatlah rahasia sifatnya. Namun, ujian yang diberikan oleh Allah tidak. Ujian yang diberikan oleh manusia sangatlah rahasia. Jangankan soal-soalnya, bahkan jawabannya pun sangatlah rahasia. Namun, berbeda sekali dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangankan soal-soalnya, bahkan kunci jawabannya pun telah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak lagi menjadi rahasia umum lagi. Maka dari itu sangatlah bodoh apabila kita tidak lulus ujian untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kunci jawaban untuk masuk ke surga adalah kalimat la ilaha illallah, yaitu kalimat tauhid, kalimat yang membuat perbedaan antara umat Islam dan umat non-Islam, kalimat yang menjadi penentu antara masuk ke surga mendapatkan kebahagiaan atau masuk ke neraka mengalami kesengsaraan selama-lamanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat tauhid tentu tidak hanya diucapkan secara lisan saja. Namun, kalimat tauhid harus kita yakini sepenuh hati kita bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu keyakinan tersebut perlu kita adakan bukti kepada Allah dengan cara penghambaan kita, pengabdian kita kepada Allah dan berbagai macam dengan melakukan amalan-amalan dan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ketika memasuki bulan Ramadan kita seringkali mendengar, bahkan kita hafal dengan hadis Rasulullah yang satu ini, yang artinya ketika Ramadan datang, tentu banyak setan-setan dibelenggu dan pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagaimana keutamaan bulan puasa adalah setan-setan dibelenggu dan pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Namun, dari hadis tersebut tidak bisa kita dapatkan dengan secara makna tekstualnya saja. Kita perlu memahami secara makna majasinya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud dari setan-setan dibelenggu tentu tidak akan setan-setan tidak mengganggu kita atau menggoda kita untuk melakukan maksiat ataupun dosa-dosa di bulan Ramadan. Secara majasi, setan-setan dibelenggu adalah maksudnya tentu di bulan Ramadan Allah akan memberikan kemampuan lebih kepada kita sehingga kita akan terhindar dari bisikan syaitan-syaitan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas bagaimana maksud dari pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup? Maksud dari pintu surga dibuka adalah tentu di bulan Ramadan ini kita banyak melakukan amalan-amalan sehingga memberikan kita kesempatan lebih banyak untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kenapa pintu-pintu ditutup? Maksudnya adalah tentu kesempatan kita di bulan Ramadan untuk melakukan maksiat, dosa-dosa lebih kecil daripada bulan-bulan biasanya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat tauhid yang telah kita simpan di dalam hati kita bisa saja tidak dapat kita gunakan untuk apa? Untuk membuka pintu-pintu surga. Karena apa? Karena pintu surga telah tertutup dari dalam. Maka kita membutuhkan amalan untuk membuka pintu-pintu surga atau untuk mengetuk pintu-pintu surga.
Sebagaimana ada amalan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam nasihatnya. Nasihat ini diberikan Rasulullah ketika memasuki kota Madinah. Di dalam nasihat tersebut ada 4 amalan yang kita lakukan yang dapat membuka atau mengetuk pintu surga bagi kita semua. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang pertama adalah menebarkan salam. Salam secara bahasa dapat dipahami sebagai ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ucapan salam inilah yang harus kita jadikan tradisi baik di dalam kehidupan sehari-hari kita. Selain itu, salam juga diartikan sebagai keselamatan dan perdamaian. Jadi kita sebagai umat Islam dimanapun kita berada, kita dituntut untuk selalu menebarkan keselamatan dan perdamaian. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak sangatlah patut bagi kita seorang muslim untuk melakukan keresahan, kerusakan, bahkan kehancuran di tatanan dunia, di tatanan kehidupan ini. Karena apa? Karena kehancuran, kerusakan tersebut dapat menghalangi kita untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang kedua adalah memberi makan atau bersedekah. Salah satu hikmah dari diwajibkannya berpuasa adalah agar kita merasakan kelaparan dan kehausan. Namun, sangat banyak sekali di luar sana orang-orang yang merasakan kelaparan dan kehausan namun bukan karena puasa, yaitu karena ketiadaan. Maka dari itu, kelaparan di sini atau lapar di sini bukan hanya bermaksud tentang kosongnya perut dari makan dan minum, namun juga kosongnya akal dari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka dari konteks itulah kita tidak hanya dituntut untuk memberikan nutrisi bagi badan saja, namun juga kita dituntut untuk memberikan atau mendonasi atau berbagi pendidikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang ketiga adalah silaturahmi atau saling kasih sayang. Agama kita sangatlah menganjurkan berkasih sayang atau bersilaturahmi kepada sesama. Karena apa? Karena dengan silaturahmi ini kita akan mengangkat beberapa manfaat, yaitu yang pertama, kita akan mendapatkan umur panjang dan rezeki yang lancar. Kedua, kita akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah menjauhkan kita dari api neraka. Yang keempat, tentu kita akan menjalin kerukunan antar sesama kita. Dan yang kelima atau terakhir adalah kita akan menjadi makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, silaturahmi ini akan sangat tepat kita lakukan di momentum Idul Fitri nanti. Momentum Idul Fitri nanti adalah waktu yang tepat untuk kita bersilaturahmi kepada orang tua, saudara, teman, tetangga, dan lain sebagainya. Tentu tetap dengan memperhatikan aturan-aturan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Dan yang terakhir atau keempat amalan ini adalah melakukan sholat malam. Sholat sunnah yang paling banyak pahalanya adalah sholat sunnah qiyamul lail. Ya, semoga qiyamul lail kita yaitu sholat taraweh, sholat sunnah witir, sholat sunnah tahajud, dan lain sebagainya, bahkan bangun malam kita untuk melakukan sahur di bulan Ramadan bisa kita istiqomahkan sampai 11 bulan mendatang. Agar apa? Agar terwujudnya diwajibkannya berpuasa ini, agar terwujudnya tujuan diwajibkannya berpuasa ini, yaitu apa? Yaitu tujuannya untuk menjadikan kita orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, orang-orang yang senang menebarkan kebaikan, keselamatan, perdamaian, dan orang-orang yang peduli dengan orang-orang miskin di sekitar kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita dimanapun kita berada, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan untuk selalu istiqomah melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, ada kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, udah azan tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Seger. Loh, kok sudah buka puasa? Kan belum waktunya. Di HP ku kan udah ada bunyi adzan, jadi aman dong. Ngawur, adzan di HP kan bukan jadi patokan. Makanya belajar fikih puasa di buku panduan lengkap fikih puasa karya Gus Ahmad Rifai. Di sini diterangkan bahwa adzan di masjid
TV, dan radio, ini sebenarnya bukan jadi patokan. Buku ini hadir dengan sistematis, lengkap, dan dilengkapi sumber rujukan dari kitab-kitab fikih alam madhab Imam Syafi'i. Mulai dari syarat wajib puasa sampai tanya jawab seputar puasa ada di buku ini. Buku ini tersedia di distro Darul Hidayah. Buruan Ji. Oke, OTW order.